Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Helal Baria dengan NIM 1904100132 dari program studi Teknik Fisika Universitas Syahkuala. Dalam pembahasan kali ini, saya akan coba untuk mengkaji dan menjelaskan mengenai aplikasi geokronologi dalam paleomagnetik. Baik. Sebagaimana diketahui bahwa untuk dari preface ataupun introduce dari aplikasi geokronologi dalam kajian paleomagnetik itu terbagi secara garis besar menjadi dua, yaitu magnetic polarity stratigraphy dan juga geomagnetic polarity timescales. Nah, di mana keseluruhan dari aspek ini merupakan bagian dari geokronologi magnetik yang menggunakan perilaku medan magnet bumi yang tercatat dalam remanensi magnetik batuan guna menambah batas waktu pada urutan batuan di samping metode penanggalan ya secara tradisional seperti yang kita ketahui seperti hukum superposisi dan sebagainya. Nah, dalam aspek ini, medan magnet bumi itu dia akan mengalami perubahan selama waktu karakteristik tertentu yang berkisar dari sepersekian detik hingga ratusan ribu, bahkan sampai jutaan tahun. Nah, hal ini kenapa terjadi? Karena arah dan juga intensitas dari medan magnet dalam kondisi yang menguntungkan itu akan dicatat oleh batuan, dan variasi mereka dari waktu ke waktu itu akan melebihi beberapa tahun yang dapat mulai dengan ukuran secara magnetisasi kembali. Kemudian analisis magnetik batuan tersebut nantinya akan semakin bertambah dan memungkinkan kita untuk dapat melacak sejarah medan magnet dan juga paleomagnetisme yang dapat digunakan sebagai alat kronologi suatu batuan. Kemudian dari penjabaran tadi, kita akan coba mengkaji satu persatu. Yang pertama adalah geomagnetic polarity timescales. Nah, geomagnetic polarity timescales ini itu dia dikembangkan dengan studi yang menyeluruh dari seluruh aspek batuan, di mana yang diamati dari batuan tersebut yaitu dari periode waktu tertentu batuan akan mengandung suatu mineral magnetik yang orientasinya tersebut berlawan arah dengan medan magnet yang ada saat ini. Nah, dengan membandingkan pola pembalikan magnetik dengan batuan usia yang diketahui, maka perkiraan usia suatu batuan tersebut dapat kita tetapkan. Nah, hal ini sangat berguna untuk basal kerak samudra yang merekam medan magnet bumi secara memadat dari lava cair simetris hingga sampai ke bagian punggungan mid-ocean. Nah, skala waktu yang telah didapatkan secara akurat itu akan diperluas kembali ke Jurassic atas dan juga usia kerak samudra tertua yang telah ada. Nah, secara umum anomali positif itu akan mewakili periode ketika medan magnet bumi menunjuk ke utara seperti sekarang ini, dan sementara untuk anomali negatif itu akan mewakili periode dalam sejarah bumi ketika medan magnet bumi menunjuk ke kutub selatan. Nah, ini adalah beberapa contoh dari geomagnetic polarity timescales. Yang pertama dia skala waktu dari Pliocene sampai dengan Pleistocene. Nah, di mana di sini usia penentuan polaritas magnetik dari peningkatan jumlah batuan beku itu dikompilasi dan kemudian akan mengarah pada pengembangan skala waktu polaritas geomagnetik pertama dalam interval 0 hingga 5. Kemudian ada perpanjangan dari waktu Miocene, di mana di sini intinya adalah jumlah inti pada deep sea yang menyediakan catatan paleomagnetik dengan ketelitian tinggi dan akan dikalibrasikan dengan paleontologi sehingga urutan polaritas tersebut diperlukan dalam hal penentuan skala waktu polaritas geomagnetik. Kemudian ada marine magnetic anomalies. Nah, di sini dua fitur penting ya
yang diungkapkan oleh Herzler pada tahun 1998, di mana di sini pertama, selama kinerja hukum total waktu dalam keadaan kualitas normal dan kualitas terbalik kira-kira sama. Dan yang kedua, tingkat pembalikan medan geomagnetik meningkat itu selama masa kinerja hukum. Kemudian ada biostratigraphic calibration, di mana di sini dipakai juga oleh Herzler, itu ditentukan dari analisis anomali magnetic cloud. Nah, kenapa? Karena pada zaman geologi di masa kinerja hukum itu ditunjukkan pada sebelah kanan ini, itu angka yang dicetak miring itu menunjukkan waktu polaritas dan angka anomali magnetik. Nah, sehingga usia absolut yang diprediksi diberikan oleh skala di sebelah kanan polaritas. Nah, kemudian ada zaman Cretaceous terakhir dan Eocenozoic dari GPTS ya, atau Geomagnetic Plateau Time Scales, yang di sini dapat disebutkan bahwa usia absolut dari kualitas magnetik Kron itu diketahui dengan presisi kurang lebih 2 menit. Dimana penting untuk disadari juga bahwa penentuan usia relatif dalam skala waktu kualitas tertentu itu juga diketahui dengan presisi yang lebih baik dibandingkan usia absolut. Nah, kemudian ada Mesozoik akhir ya. Di sini ada beberapa 3 poin penting. Yang pertama tentang analisis profil magnetic cloud dan penanggalan paleontologi sedimen. Kemudian ada studi magnetostratigrafi pada NTODP yang diperoleh dari sistem Piston Core, dan juga studi magnetostratigrafi pada bagian selatan di Eropa yang juga telah memberikan data penting terhadap penyempurnaan skala waktu kualitas geomagnetik. Nah, kita akan masuk ke bagian kedua, di mana di situ adalah magnetic quality stratigraphy yang secara garis umum itu dia tujuan dari aplikasi ini untuk memberikan perkiraan usia terhadap suatu peristiwa atau serangkaian peristiwa yang terjadi dalam batuan sedimen. Nah, korelasinya itu bisa kita lihat antara kualitas magnetik yang diamati pada bagian stratigrafi dan juga skala kualitas geomagnetik. Nah, di sini kita bisa tahu beberapa bagian dari magnetic quality stratigraphy. Ya, di sini ada Pliocene sama dengan Pliocene David Formation, di mana dibagi menjadi 2, siwalik deposit dan siwalik sedimentologi. Ini contoh pengaplikasiannya. Oke, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.